firman-Mu Tuhan yang luar biasa ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami berbuat dosa Tuhan, di saat kami tidak melakukan firman-Mu Tuhan, Engkau akan menegur kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang layak ku sembah, dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya menyapa kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi buat yang ada di penjaga menara, bahkan juga semua yang mengikuti secara live streaming lewat YouTube. Saya menyapa selamat pagi. Saya percaya bahwa kita semua hadir pada pagi hari ini dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan Tuhan sedang menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa buat kita sekalian, baik secara jasmani maupun secara rohani. Baik, pada pagi hari ini, saudara, saya ingin berbicara satu tema yang saya angkat, yaitu pelayan Tuhan yang menuruti perintah Allah. Ya, pelayan Tuhan yang menuruti perintah Allah. Saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan teks di dalam kitab 1 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang pertama terlebih dahulu. 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini terlihat secara eksplisit ya arti dari seorang pelayan Tuhan dan juga bagaimana kita menuruti perintah Allah itu sebagai pelayan yang menuruti perintah Allah. Saudara, pelayan Tuhan kita bisa temukan dari kata Rasul Kristus Yesus. Kata Rasul Kristus Yesus ini, saudara, menunjuk kepada pelayan-pelayan Tuhan. Baik rasul-rasul yang dipilih secara langsung oleh Tuhan, ya, yang memiliki gelar rasul atau jawatan rasul, bahkan juga semua orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang juga memiliki fungsi kerasulan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan bahwa saya bicara soal kerasulan ini tidak hanya menjurus kepada gelar atau jawatan atau panggilan yang secara langsung yang diberikan kepada 12 rasul di dalam Alkitab dan 13 termasuk Rasul Paulus di dalamnya, tetapi juga semua kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita semua adalah rasul-rasul dari Tuhan kita Yesus Kristus secara tidak langsung. Artinya bahwa fungsi kerasulan itu masih ada sampai hari ini. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan, kata rasul itu di dalam bahasa asli atau bahasa Yunani dipakai kata apostolos. Apostolos atau utusan atau duta itu tidak menunjuk hanya kepada arti secara khusus, yaitu kepada yang tadi saya sebut, orang-orang yang memiliki gelar atau jawatan kerasulan di dalam Alkitab seperti Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, Andreas, Filipus, dan lain sebagainya. Tetapi juga kepada semua orang-orang percaya. Saya mau memberikan beberapa contoh ayat. Misalnya, saudara, kita menemukan di dalam kitab Timotius, 1 Timotius. Ya, perhatikan, saya membacakan ayat ini buat kita sekalian ya. Kitab 1 Timotius, pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, saudara perhatikan, siapa yang dimaksud oleh Paulus di dalam teks ini sebagai rasul-rasul Kristus? Tentu ini tidak hanya menunjuk kepada
mereka yang memiliki jawatan. Ini terlihat dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama. Perhatikan, saya bacakan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi dalam ayat 1 ini, pasal 1, kita menemukan bahwa Paulus ketika menulis surat ini, dia berkata bukan hanya dari dirinya, tapi dari seorang yang bernama Silwanus dan juga seorang yang bernama Timotius. Mereka inilah yang kemudian disebut oleh Paulus di dalam ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kami tidak mencari pujian dari manusia. Nah, kami ini adalah Silwanus, kami ini adalah Paulus, kami ini adalah Timotius. Ini yang Paulus sampaikan. Nah, siapakah mereka? Dikatakan di dalam ayat 6 bagian yang terakhir, di sana dikatakan, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi saudara, terlihat jelas bahwa Paulus tidak hanya menyebut dirinya sendiri sebagai rasul, tapi dia juga menyebut Silwanus, dia juga menyebut Timotius sebagai rasul. Tapi tentu ini bukan dalam hal jawatan, tetapi dalam hal fungsi. Kenapa? Karena Timotius dan Silwanus, mereka tidak mengalami panggilan secara langsung seperti rasul-rasul yang lain dan juga seperti Rasul Paulus. Mereka mengalami panggilan secara tidak langsung seperti saudara dan saya yang hari ini menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, yang menjadi gembala, yang menjadi guru Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan juga orang-orang percaya yang lain yang mungkin melayani di gereja sebagai majelis, sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai guru sekolah minggu. Kita semua juga orang-orang yang dipanggil oleh Kristus dalam pelayanan, tetapi kita tidak dipanggil secara langsung. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan, fungsi kerasulan itu ada pada kita. Karena sekali lagi kata apostolos itu berbicara tentang duta kerajaan atau duta yang diutus untuk pergi ke suatu tempat tertentu untuk memberi pesan-pesan dari kerajaannya atau dari negeri asalnya. Kita pun demikian. Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan bahwa kewargaan kita dari sorga. Nah, kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Kristus ada di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan pesan surgawi, pesan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara perhatikan di ayat yang setelah ayat yang ke-6, ketika Rasul Paulus bicara tentang bahwa kami ini adalah rasul-rasul Kristus, kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil. Jadi mereka yang adalah rasul di dalam teks ini jelas menunjuk kepada fungsi mereka sebagai orang-orang yang diutus untuk membagi Injil Allah atau menyatakan berita kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pesan-pesan sorga disampaikan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini membedakan ya dengan rasul-rasul yang lain atau rasul-rasul palsu yang juga beredaran pada waktu itu. Pelayan-pelayan Kristus, pelayan-pelayan palsu yang saudaraku seolah-olah memakai topeng Kristus, memakai topeng pemberitaan Injil, tapi yang sebenarnya mereka bukan rasul menurut Kristus. Makanya di dalam 1 Timotius pasal yang pertama tadi, kita menemukan Paulus memberikan penekanan yang khusus tentang pribadinya, tentang saudaraku Timotius, tentang para pemberita-pemberita Injil yang asli, dengan kata menurut perintah Yesus Kristus Tuhan. Jadi ada penekanan itu untuk membedakan antara pelayan-pelayan Kristus atau pemberita-pemberita Injil atau duta-duta kerajaan Allah yang sejati, yang asli dengan yang palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin menunjukkan beberapa teks buat kita. Misalnya ya, saudara kita menemukan di dalam suratan 1 Timotius itu, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Timotius pasal 4 ayat pertama, ya begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, saudara perhatikan teks ini. Ini menunjukkan bahwa ada pengajar-pengajar lain. Ada orang-orang yang berusaha seolah-olah saya tadi mengatakan memakai topeng Kristus, memakai topeng pelayan, memakai topeng apostolos, tapi yang sesungguhnya tidak menurut perintah Allah. Ajaran-ajaran yang disampaikan itu dikatakan adalah ajaran setan-setan. Nah, ini bahaya sekali ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Perhatikan. 1 Timotius 4. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Jadi, Paulus membedakan antara Timotius, seorang pelayan Kristus yang menurut perintah Allah, dengan pelayan-pelayan Kristus yang tadi dikatakan di ayat 1, yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran setan, roh-roh penyesat. Ini bahaya sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bukan hanya terjadi di Efesus, saudara yang terkasih. Ini juga terjadi di gereja-gereja yang lain. Misalnya, saudara perhatikan gereja di Roma. Roma pasal 16, perhatikan saya bacakan ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-18, saya bacakan. 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi saudara, pelayan-pelayan yang berkedok ya sebagai pelayan Kristus tapi sebenarnya bukan, yang tidak menurut perintah Allah, tapi ikuti keinginannya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk mengenyangkan dirinya, ya sudah tadi dikatakan yang melayani perut mereka. Ini muncul di berbagai jemaat, ada di Roma, ada di Tesalon, ada di Efesus, ada di Galatia. Saudara bisa bandingkan juga Galatia pasal 1 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Paulus mengecam mereka yang memberitakan Injil tapi yang sebenarnya bukan Injil Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Di jemaat Kolose. Jadi saudara, model-model seperti ini, pelayan-pelayan yang tidak menurut perintah Allah ini, rupanya marak sekali pada masa itu. Dan saya percaya juga, kalau pada masa itu, pelayan-pelayan yang tidak menurut perintah Allah ini bersebaran luas di daerah-daerah di mana gereja Tuhan berada, di mana anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan berada, maka hari ini juga kita jangan heran, saudara yang terkasih dalam Tuhan, munculnya berbagai ajaran-ajaran palsu, ajaran setan-setan yang saudara di berbagai tempat, yang ada di berbagai tempat, saudara, yang tidak menuruti perintah Allah. Nah, ini adalah sebuah warning atau peringatan buat kita semua, baik itu sebagai pelayan-pelayan Kristus yang sejati, bahkan juga sebagai jemaat-jemaat Tuhan, supaya tidak gampang terprovokasi dengan orang-orang yang memakai kedok pastor, yang memakai kedok pendeta, yang memakai kedok hamba Tuhan, tapi sesungguhnya mereka bukan pelayan Kristus yang menuruti perintah Allah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbagi berkat kebenaran ini buat kita semua. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai duta-duta kerajaan Allah, sebagai pelayan-pelayan Kristus, kita mesti terfokus kepada firman, terfokus pada perintah Allah. Ada dua hal penting di dalam iman Kristen ini yang menjadi pilar utama. Saudara, yang pertama yang baru saja kemarin dikotbahkan buat kita, ya sudah di penjaga menara tanggal 15 kemarin oleh hambanya Pendeta Walker, saudara yang terkasih, tentang bagaimana kehidupan doa. Itu pilar yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan Tuhan.
Lalu pilar yang kedua yang tidak boleh terpisahkan adalah firman Allah. Doa dan firman ini pilar, ini adalah tiang yang harus dimiliki. Ini adalah fondasi dasar yang harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya. Yang saudara tidak bisa timpang, ya, tidak bisa tidak balance. Dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat esensi. Ya, ini substansi hal penting di dalam kehidupan kekristenan. Apalagi sebagai seorang pelayan-pelayan Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Paulus memberikan penekanan tentang pelayan yang menurut perintah Tuhan? Sebab, saudara, perintah Tuhan, orang yang menurut perintah Tuhan itu memberikan indikasi atau memberikan pengertian yang tersirat di dalamnya itu sangat luas, sangat mendalam tentang arti daripada seorang pelayan Kristus itu. Atau sebagai seorang duta kerajaan Allah. Nah, saya akan membahasnya itu pada kesempatan yang diberkati pagi hari ini. Pelayan yang menurut perintah Tuhan itu memberikan ciri yang pertama, bahwa pelayan itu adalah seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, saya ulang ya, saudara yang terkasih. Pelayan yang menurut perintah Allah itu menunjukkan sebuah substansi, esensi, bahwa tidak ada kasih yang dia bisa berikan kepada yang lain yang lebih daripada kasih yang dia berikan kepada Tuhan. Kasih yang diberikan kepada Tuhan itu dibuktikan dengan dia menuruti perintah Allah. Saya berikan ayat buat kita sekalian sebagai dasar dari pernyataan ini. 1 Yohanes pasal yang kedua, ya saudara yang terkasih, perhatikan teks ini. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Sorry, saya salah. 1 Yohanes pasal 5 ya. Ayat yang ketiga lebih dulu. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Jadi jelas dalam teks ini bahwa orang yang menuruti perintah Allah itu adalah orang yang mengasihi Allah. Ya. Makanya saudara, ketika Paulus bicara bahwa dia adalah Rasul Kristus, Silwanus adalah Rasul Kristus, Timotius adalah Rasul Kristus yang menuruti perintah Allah, itu menunjukkan bahwa cintanya, kasihnya kepada Allah itu melebihi segala-galanya. Saya memberikan contoh kasus atau yang terjadi, praktek yang terjadi. Yohanes pasal 15 ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayat ini. Saya bacakan buat kita Yohanes pasal yang 21 ayat yang ke-15 mulai. Yohanes pasal 21 maksud saya, ayat yang ke-15 mulai. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nanti kita baca terus sampai ayat yang ke-17. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara akan menemukan di sana bahwa berulang-ulang kali, sebanyak 3 kali, Yesus bertanya soal kasih Petrus. Petrus kemudian memberitahu, Petrus kemudian menjawab dengan kata, aku mengasihi engkau. Setelah ada kata aku mengasihi engkau, dilanjutkan dengan sebuah kata perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Yang berarti melayanilah, atau jadilah berkat, jadilah duta kerajaan Allah, apostolos, pemberita Injil. Karena kata gembala itu, saudara, gembalakanlah domba-domba dari kata poimanen, itu artinya memberi makan, ya, atau merawat, memelihara. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam konteks ini, kalau bicara tentang domba yang adalah jemaat Tuhan, ini tentu bicara soal pemberitaan Injil, bicara soal bagaimana saudaraku menyatakan tentang berita sorgawi itu sebagai makanan rohani, atau sebagai bentuk daripada
makanan yang dapat memberikan pertumbuhan kepada jemaat Tuhan atau pada domba-domba tersebut yang bisa membuat domba-domba itu menjadi sehat. Nah, saudara, jadi sangat jelas bahwa Yesus bertanya kepada Petrus mengenai kasihnya. Sebab kalau tidak mengasihi itu berarti tidak mungkin menuruti perintah Allah. Sesuai dengan 1 Yohanes pasal yang kelima. Bahkan ayat-ayat semacam ini diulang beberapa kali. Saudara bisa perhatikan juga dalam Yohanes 15 tadi ayat yang ke-10 sekarang. Ya, perhatikan. Yohanes 15 ayat 10 yang tadi saya sempat sebutkan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara, kasih dengan perintah Allah itu berkaitan erat. Jadi tidak ada orang bilang saya mengasihi Tuhan, tapi perintah yang dia lakukan berbeda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, para rasul-rasul palsu yang muncul di Galatia, muncul di Kolose, muncul di Efesus, muncul saudara yang terkasih dalam Tuhan di Tesalonika, itu adalah rasul-rasul palsu. Karena mereka tidak mengasihi Tuhan, mereka mengasihi perut mereka. Mereka mengasihi saudaraku lebih daripada mengasihi Allah. Mereka tidak melayani Tuhan, mereka lebih mengasihi apa yang menjadi kebutuhan mereka, hawa nafsu mereka. Dan itulah pelayan-pelayan palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang kita semua mesti hati-hati. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita harus terus mengintrospeksi diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan sehingga kita mau menuruti setiap perintah-perintahnya, ya? Sehingga kita mau melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita mau. Ya, kalau apa yang kita mau ya sesuka-suka kita, semau gue, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nggak bisa itu. Kalau kita mau jadi seorang pelayan Kristus, duta kerajaan Allah, maka bukan apa yang kita suka, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, itu yang kita harus praktekkan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pelayan-pelayan yang melayani di gereja, sebagai pelayan-pelayan yang juga saudaraku ditempatkan Tuhan, ya, sebagai imam di rumah tangga, saudara sebagai kepala rumah tangga, ya, ini penting untuk kita semua perhatikan bersama-sama bahwa menuruti perintah Tuhan itu menunjukkan kasih kita kepada Allah, menunjukkan cinta kita kepada Allah. Itu adalah saat kita menuruti perintah Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari lepas hari bergantunglah, hiduplah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, nyatakanlah kebenaran, nyatakanlah apa yang Tuhan inginkan, nyatakanlah apa yang menjadi kemauan Tuhan. Itulah yang akan membuat saudara dan saya sungguh-sungguh benar-benar disebut sebagai pelayan-pelayan Kristus yang menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal menuruti perintah Allah, itu menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar mengenal Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Allah itu kita menuruti perintah Tuhan, ya. Semakin saudara tinggal di dalam perintah Allah, lakukan perintah Tuhan, itu membuktikan saudara mengenal Allah. Jadi bukan karena kita hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar kita pergi gereja, bukan hanya sekedar kita menyebut diri kita Kristen, saudara. Pengenalan akan Allah itu dibuktikan dengan saat kita menuruti perintah-perintah Allah. Ya saudara, itu pelayan Tuhan yang benar. Itu pelayan Tuhan yang sejati. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau ngomong sehebat-hebatnya bahasa teologi yang tinggi, Yunani, Ibrani, segala macam. Tetapi kalau saya tidak menuruti perintah Allah, maka sesungguhnya saya bukanlah seorang pelayan Tuhan yang benar. Pelayan Tuhan yang baik. Saudara, bisa bandingkan contoh kasus di dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Ya, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang kebenaran,
Bukan mereka tidak tahu tentang firman, tapi mereka tidak menuruti firman itu. Mereka mengajarkan sesuatu yang benar. Mereka mengajarkan sesuatu yang baik. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam teks itu bahwa ayo ikuti ajaran-ajaran itu Rasul, ikuti itu ajaran-ajaran yang disampaikan oleh mereka yang menyebut dirinya ahli Taurat, orang Farisi, tapi jangan ikuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajar namun mereka tidak melakukan. Itu ciri daripada saudaraku, para penyesat-penyesat itu atau ajaran setan-setan itu. Jadi mereka mengajarkan kadang-kadang bisa betul, kadang-kadang kelihatannya benar, tetapi saudara mereka tidak mempraktekkan. Itu pelayan Tuhan yang tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayan Tuhan yang benar itu bukan hanya sekedar berbicara. Pelayan Tuhan yang benar itu dia membuktikan pengenalannya akan Allah itu dengan cara, sekali lagi, mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu di dalam hidupnya. Mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu di dalam rumah tangganya. Mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu di dalam saudara keluarganya, lingkungannya, ya saudara, dan sebagainya. Itu harus dipraktekkan. Jadi pengenalan akan Allah itu bukan hanya sebuah ucapan bibir semata, tetapi benar-benar sebuah praktek hidup yang harus diwujud nyatakan, ditindaklanjuti oleh setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana mungkin saudara terkasih dalam Tuhan, katanya saya mengenal Allah, tapi saya berlaku keras, kasar, ya saudara, terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anak, main tangan, ya saudara, ya maki-maki. Wah, ini tidak benar ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi seorang pelayan Tuhan yang benar itu adalah seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dia menuruti perintah Tuhan. Itu membuktikan pengenalannya akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah itu bukan sekedar bahasa teologi. Pengenalan akan Allah itu bukan sekedar tahu siapa Tritunggal itu, bukan hanya itu. Tetapi ketika seseorang itu mau mempraktekkan kebenaran itu di dalam hidupnya. Saudara yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus menuruti perintah Allah? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu membuktikan bahwa Allah tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Saudara, saya bacakan teks firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi menuruti perintah Allah itu penting. Itu membuktikan bahwa kita ini benar-benar ada Tuhan di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya dari karunia manifestasi roh, ya, berbahasa roh itu baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara berbahasa roh, namun saudara tidak menuruti perintah Allah, habis berbahasa roh, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian berbahasa kotor. Habis berbahasa roh, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu saudara melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ikuti hawa nafsu, ya, saudara, mulut saudara tidak dijaga, perilaku hidup saudara tidak dijaga. Itu artinya bahwa Tuhan tidak ada di dalam diri saudara. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, itu membuktikan kita akan menuruti segala perintah-perintah Allah. Hari ini sebagai pelayan-pelayan Kristus yang benar, ayo, mari kita ikuti perintah-perintah Tuhan. Itu membuktikan, satu, kita mengasihi Tuhan. Ya, dua, itu membuktikan bahwa saudara dan saya benar-benar orang-orang yang saudaraku mengenal Allah dengan sesungguhnya. Lalu yang ketiga, itu membuktikan bahwa Allah ada di dalam saya dan saudara. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena itu saudara, Paulus pernah berkata, kita ini adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya saudara, kenapa kita bisa dibaca? Karena ada Kristus ada di dalam kita. Saudara, Kristus itu menjadi pancaran dari hidup saudara dan saya. Paulus pernah berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan di dalam perkataanmu. Jadilah teladan dalam kesucian hidupmu. Jadilah teladan saudara dalam kesetiaanmu. Itu penting. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang bisa tahu ada Allah di dalam kita atau tidak. Itu bukan dari gaya rohani kita, tetapi saudaraku dari perilaku hidup saudara dan saya. Itu membuktikan bahwa Allah ada di dalam saudara dan saya. Kiranya
kebenaran yang saudara dengarkan hari ini, yang saya sampaikan secara sederhana ini, dapat menolong kita semua untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pelayan-pelayan yang benar, apostolos, rasul-rasul Kristus yang menyatakan perintah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadilah berkat di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Hari ini kami diingatkan untuk menjadi pelayan Kristus yang benar, yang baik. Kami semua yang mengikuti di Zoom ini, semua kami ada di penjaga menara, Tuhan dapati kami semua. Kami benar-benar ingin membangkitkan, menumbuhkan, dan mendirikan pilar-pilar yang benar. Pilar doa, pilar kebenaran. Itu menjadi bagian atas hidup kami sekalian. Tuhan tolong kami semua hari ini, Tuhan, di sepanjang hari akan kami lewati. Jaga, pelihara, lindungi, tutup bungkus kami. Roh Kudus kuasai hati pikiran kami. Supaya kami benar-benar menjadi pelayan-pelayan yang benar, yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Yang membuat kami berbeda dengan pelayan-pelayan palsu. Yang membuat kami berbeda dengan pelayan-pelayan tidak sejati. Rasul-rasul palsu yang sedang bertebaran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak buat kebenaran ini Tuhan. Berkatilah rumah tangga setiap kami. Berkatilah pelayanan di gereja kami masing-masing. Yang besok kami akan lakukan, yang kami akan kerjakan di setiap hari lepas hari. Bahkan secara khusus pada waktu kami akan beribadah. Tuhan tolong supaya kami menjadi pelayan-pelayan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami serahkan setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan ambil alih, Tuhan bekerja. Biar kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan pelayanan-pelayanan misi yang tersebar seluruh Nusantara ini Tuhan. Bahkan di seluruh dunia kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berkati para misionaris, berkati para pelayan-pelayan Injil, gembala-gembala sidang, oh Tuhan, yang Kau telah pilih dan tetapkan untuk melayani para guru-guru di sekolah-sekolah teologi Alkitab. Kami taruh semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Pengajar-pengajar katekisasi di para gereja-gereja yang ada. Tuhan berkati urapi semua dan pakai jauh lebih heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Injil Kristus dinyatakan di tengah-tengah dunia. Berkati bangsa negara kami Republik Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan yang ada. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini sampai kepada pemimpin-pemimpin terendah di daerah. Tuhan berkati sekalian. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya berkat khusus Tuhan sudah nyatakan buat kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Putra, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.